Bitcoin tak lama lagi akan memasuki fase winter season. Apakah kamu tahu apa yang disebut winter? Simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Halo Merah Biru semuanya, selamat malam, assalamualaikum. Gimana kabar kamu hari ini guys? Aku doain kamu selalu sehat dan aku juga sehat, amin. Di video kali ini aku akan ngasih tahu kamu apa yang disebut winter season di crypto guys. Langsung saja aku akan bahas. Yang pertama dulu adalah winter season. Winter dalam bahasa Indonesia itu artinya musim dingin. Jadi di mana kripto volume tradingnya itu mengecil dan sepi, harga tidak kemana-mana guys, cenderung sideways, itu yang disebut winter season. Dan disitu sangat sulit untuk mencari keuntungan atau scalpingan yang menggunakan spot, kecuali future itu bisa lah karena menggunakan leverage. Tapi kalau spot itu sangat sulit karena kenaikannya mungkin 1%, 2%, dan kalau modalnya kecil ya nggak kerasa. Kripto itu strukturnya hanya 3 guys, tren naik, tren turun, dan sideways. Musim juga sama, ada bull season, ada bear market, ada winter season. Jadi sekarang kita ini berada di fase bear market yang belum selesai. Karena kalau mengikut siklus sebelumnya, bear market itu biasanya berlangsung 1 tahun. Tidak ada sejarahnya Bitcoin seasonnya itu semakin cepat, yang ada semakin melambat. Jadi kalau misalkan ada influencer di luar sana bilang Bitcoin sudah selesai bottom dan akan terjadi bull di bulan besok, no. Kalau aku nggak sependapat, kenapa? Karena sejarahnya mengatakan bukan semakin cepat, yang ada semakin lambat. Jadi bear market sedang terjadi sekarang. Setelah itu akan terjadi winter season, di mana volume trading itu sepi. Tapi biasanya terjadi setelah Bitcoin itu terjadi lonjakan yang cukup tajam, mungkin bisa anjlok parah. Nah, sekarang aku buka di monthly chart Bitcoin. Aku sudah tandai garis. Jadi technical analysis berlaku seperti ini ya. Ketika tren naik, ada yang namanya gunung. Gunung itu ada pucuk kan? Pucuk artinya top. Kemudian ada yang namanya bottom. Dan selain itu ada yang disebut shoulder. Shoulder itu pundak guys, kanan dan kiri. Jadi kalau di sebelumnya ada pundak, di sebelah kanannya mesti juga ada pundak. Itu disebut head and shoulder. Jadi kepala dan pundak. Nah, pundaknya di mana? Yaitu di angka 49.000 atau di 50 ribuan. Dan biasanya rumus itu sangat valid guys dalam trading. Ya, sekarang Bitcoin masih bertahan di garis tren bullishnya. Andai kata di bulan besok tren ini tertembus, apa yang akan terjadi? Kepanikan pasar terjadi dan akan terjadi lonjakan yang cukup parah. Mengingat sekarang perusahaan-perusahaan besar seperti MicroStrategy yang pro sekali terhadap Bitcoin dan berjanji tidak akan pernah menjual Bitcoinnya, sekarang mulai jualan. Kenapa? Yaitu untuk menutupi dividen perusahaannya. Sehingga apa yang terjadi? Dia menguasai hampir 4% supply Bitcoin sendirian loh. Sendirian ya, satu perusahaan. Bayangin kalau dia ngejual separuhnya aja, pasar itu pasti langsung panik dan ikutan sell off besar-besaran. Belum lagi data terakhir menunjukkan outflow dari ETF Bitcoin itu sangat besar jumlahnya guys. Itu data yang tidak bisa dipungkiri bahwasanya institusi yang ada sekarang adalah mau mengeluarkan Bitcoinnya. Tapi di situ smart money atau whale sudah mulai keborong. Kemarin di minggu kemarin ketika harga Bitcoin jatuh, di sini juga banyak sekali whale yang masuk. Tapi whale itu ada yang memang niatnya long invest, ada yang cuma untuk swing. Jadi mereka beli di bawah, ketika sudah mendapatkan keuntungan yang lumayan cukup, dia akan jual lagi dan harga akan turun lagi. Karena whale itu duitnya banyak, jadi jumlahnya bukan sedikit dan bukan cuma satu orangnya. Jadi secara overall sekarang tren penurunan ya, aku hitung E, B, C, D ya, E, B, C, D, I, dan I nya ini di angka 57.000. Jadi kalau ada yang bilang
Ini double bottom, no, aku bilang no, ini bukan double bottom. Yang disebut double bottom itu kalau di bawahnya 60.000 yang pertama, kemudian wick yang kedua itu harus di atasnya, bisa 60.200 atau 60.300, sehingga itu kalau ditarik garis itu trennya naik. Nah, sedangkan ini data mengatakan bahwa sebelumnya 60.000, wick kedua ditembus 59, kemudian 58, dan terakhir 57.000. Apa ini disebut double bottom? Ini disebut tren turun yang sangat jelas, cuman turunnya nggak signifikan, dia pelan. Dan di video sebelumnya aku sudah mengatakan kemungkinan Bitcoin akan sideways cukup panjang. Nah, di situ kalau sudah sideways, apa yang terjadi? Baru tren. Trennya kemana? Lihat sinyal berikutnya. Tiba-tiba dia break aja garis tren ke bawah, swing ke bawah, anjlok. Gak lama kemudian. Nah, setelah anjlok baru terjadi winter season. Harga akan sideways, nggak kemana-mana. Institusi belum masuk, semua wait and see. Ada yang mulai serok-serok tipis dan macam-macam. Dan biasanya setiap siklus itu ada aja beritanya yang menyebabkan itu, guys. Walaupun analisa banyak di luar sana, oh nggak mungkin lah harganya anjlok karena institusi sudah masuk, negara sudah masuk. Jadi itu nggak akan pernah mungkin terjadi. Kalau aku pribadi, aku menganut bahwa siklus itu ada waktunya. Buah mateng kalau diambil sebelum waktunya itu nggak enak. Jadi aku lebih baik menunggu waktu. Waktunya kapan? Sebentar lagi, guys, nggak akan lama. Bitcoin itu siklusnya kalau bear market itu 1 tahun minimal. Jadi nggak ada ceritanya Bitcoin tiba-tiba jadi 5 bulan. Yang ada itu semakin melambat, bisa 1,5 tahun. Kemungkinan bisa juga di akhir tahun atau di tahun depan Januari. Bottomnya bisa di kisaran itu, guys. Nah, pertanyaannya apakah worth it untuk serok Bitcoin sekarang? Aku jawab secara umum dan bijaksana, untuk serok nggak apa-apa ya, tapi jangan all in sekarang. Kenapa? Karena Bitcoin belum selesai untuk bear marketnya. Jadi kalau all in sekarang tiba-tiba harganya jatuh lagi 30% atau bahkan 50%, siap nggak kamu menghadapi itu? Kalau orang yang sudah berpengalaman mungkin nggak ada masalah, tapi kalau orang yang baru mengenal kripto tiba-tiba invest, aku pernah mengalami hal itu, guys. Jadi pas bear season belum selesai, bahkan baru mulai aku beli, tiba-tiba harganya minus sampai 80%, dan itu menjadi pelajaran karena memang guru aku mengajarinya seperti itu. Tanpa mengalami yang namanya winter season, bear market, mental kamu nggak akan kuat seperti sekarang. Oh iya juga ya, karena waktu itu punya uang banyak, gak berani masuk besar, ujung-ujungnya menyesal di kemudian hari. Nah, dan itu sudah berlangsung 2 kali, sehingga di siklus kali ini jangan sampai ketinggalan momentum lagi, karena aku sudah tahu dan sudah cukup memahami untuk siklus kripto dan kapan harus masuk dan kapan harus exit. Jadi paham ya? Winter season itu adalah fase di mana volume trading sepi dan harga cenderung nggak kemana-mana. Di situ adalah titik terbaik untuk akumulasi. Ingat baik-baik, guys. Jangan ditelan mentah-mentah video ini ya, karena sifatnya hanya edukasi dan menjelaskan tentang siklus kripto, bull season, bear market, dan juga winter, dan kapan saat terbaik untuk akumulasi secara teori. Jadi tetap harus lakukan dior dan riset sendiri. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Ikuti terus channel Merah Biru agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.